Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, keadaan kami baik dan sehat bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa bersama dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Amin. Amin. Kita absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua bu. Alhamdulillah. Anak-anak, silahkan kalian buka buku pelajaran halaman 7 bab 2 dengan tema menggambar ilustrasi. Iya bu. Pada pertemuan minggu lalu, kita udah belajar tentang menggambar model dengan objek, hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara menggambar ilustrasi, di mana objek yang digunakan itu masih berupa hewan, tumbuhan, dan manusia, serta benda alam. Sebelum ibu lebih jauh menjelaskan materi ini, ibu mau bertanya, siapa di antara anak ibu yang tahu arti dari ilustrasi? Saya bu. Iya Ana, silahkan. Sebuah tulisan yang menceritakan sebuah kejadian bu. Ya benar, 100 buat Ana. Tetapi untuk lebih jelasnya, ilustrasi itu merupakan penjelas, penegas dari sebuah cerita yang terdapat pada sebuah gambar. Dengan adanya ilustrasi itu, orang akan mengetahui makna yang terjadi pada sebuah cerita atau makna yang terdapat pada sebuah gambar. Karena sebuah gambar itu bisa menjelaskan dan memperkuat kejadian yang terdapat pada sebuah tulisan pada cerita itu tadi. Gambar ilustrasi bisa kita temukan di sebuah cerpen, cerita pendek, cerita bergambar, fiktif, kemudian kartun, karikatur, juga komik. Nah, bagaimana anak-anak? Paham? Iya bu, saya sudah paham. Sebelum kita membuat gambar ilustrasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak bu. Bagus. Sekarang kalian ibu minta siapkan alat dan bahan untuk membuat gambar ilustrasi. Siap anak-anak? Iya, siap bu. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan itu bermanfaat dan dapat kalian pahami semua. Sampai bertemu lagi pada pertemuan mendatang. Jaga selalu kesehatan dan semangat terus untuk belajar. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope all of you are doing well. Well, today we will learn the next lesson in chapter 3 about stating obligation. Jadi hari ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya di chapter 3 tentang stating obligation atau menyatakan kewajiban. Jadi,
stating obligations adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kewajiban yang harus dilakukan, ya. Okay, now let's pay attention to this conversation. Ayo kita perhatikan terlebih dahulu percakapan berikut ini. Sally, is it Monday? Yes, it is. Why? Oops, I forget to put on my cap. What? Do you forget that today we will have a flag ceremony? You must put on your cap, Risa. Otherwise, you will get punishment. Yeah, I think today is Tuesday. I know that. What should I do? Well, you have 30 minutes to go home and take your cap right away. That's a good idea. I'll be back soon. Thanks, Sally. Don't mention it. Nah, tadi itu percakapan tentang stating obligation atau menyatakan kewajiban. Kalau kita perhatikan dalam percakapan tadi, Sally berkata kepada Risa, You must put on your cap, Risa. Otherwise, you will get punishment. Yang artinya, kamu harus memakai topimu, Risa, atau kamu akan mendapat hukuman. Nah, ini ya, ketika suatu kewajiban tidak dilaksanakan, biasanya akan ada konsekuensi berupa hukuman atau hal lain yang akan didapatkan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Okay, next. Dalam menyatakan kewajiban atau stating obligation, kita bisa menggunakan kata-kata berikut ini. Must, seperti yang diperlihatkan dalam percakapan tadi, dan juga have to atau has to, ya. Apa perbedaan dari have to dan has to? Have to kita gunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Sedangkan has to kita gunakan untuk subjek he, she, dan it. Contoh penggunaan kata must. The doctor must check the patient. All students must participate in extracurricular activities. They must learn more seriously. Contoh penggunaan kata have to atau has to. I have to wear uniform at school. You have to do housework every day. She has to sing. He has to do his work. Nah, itu tadi materi tentang menyatakan kewajiban atau stating obligations dan contoh kalimatnya dengan menggunakan must dan have to atau has to. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Berjumpa lagi dengan Ibu Kartini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kita hari ini masih diberi kenikmatan dan kesehatan. Anak-anak, mari kita selalu bersyukur dan memohon kepada Allah agar memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan pada kita semua. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan KD 3.6 dan 6.4.6. Nah, hari ini kita lanjutkan ke kompetensi dasar
3.7 tentang teks puisi. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran dulu ya nak-nak. Bu, hari ini si Aminah tidak masuk karena sakit. Si Adelia izin Bu. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih kalian telah menyampaikan tentang kehadiran teman kalian. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menemukan unsur-unsur pembangun puisi. Anak-anak, dengarkan berikut ini. Kalau ibundamu menangis, para malaikat menjelma, butiran-butiran air matanya, dan cahaya yang memancar dari air mata bunda membuat para malaikat itu silau dan marah padamu. MH Ainun Najib. Nah, apa yang kalian dengar tadi? Puisi, Bu. Nah, siapa tahu yang dimaksud dengan puisi? Puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata-kata kias, Bu. Benar, coba siapa yang tahu lagi? Saya, Bu, menurut ahli bahasa atau guru besar sastra Indonesia, maaf Bu, diulang. Menurut guru besar pendidikan bahasa dan sastra Herman J. Waluyo, bahwa puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan semua kekuatan bahasa yang berpusat pada struktur fisik dan batin. Betul anak-anak. Oke, mari kita simpulkan berdasarkan jawaban Aulia dan Agung. Dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan hasil karya yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Anak-anak, setiap karya memiliki ciri khusus karena ciri tersebut merupakan pembeda antara karya sastra satu dengan yang lainnya. Contohnya, siapa yang tahu ciri-ciri puisi? Saya Bu. Aulia, puisi itu singkat, padat, bermakna. Oke, siapa lagi? Saya Bu. Puisi itu bermakna kias, mempunyai diksi, mempunyai bentuk. Oke, semua jawaban kalian benar. Jadi ciri-ciri puisi itu yang pertama, menggunakan bahasa yang padat,
mempunyai diksi, mempunyai daya imajinatif dan figuratif, mempunyai rima, selanjutnya mempunyai irama, dan memperhatikan bentuk atau tipografi puisi. Anak-anak, pertemuan kita hari ini membahas tentang pengertian dan ciri-ciri puisi. Karena waktu, kita sampai di sini dulu. Kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello.